Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Apriliana dari Kelas Manajemen Pemasaran 1. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS Manajemen Strategi dengan judul Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal dalam Menentukan Strategi Perusahaan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas pada bab ini yang pertama ada pentingnya analisis lingkungan dalam strategi perusahaan. Yang kedua ada faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Yang ketiga analisis kekuatan kompetitif. Yang keempat ada analisis industri dengan matriks evaluasi. Yang kelima ada lingkungan perusahaan. Yang keenam ada studi kasus. Yang pertama pentingnya analisis lingkungan dalam strategi perusahaan. Sebelum perusahaan menentukan strategi, mereka harus memahami kondisi di sekelilingnya. Lingkungan eksternal bisa membawa peluang seperti tren, pasar baru, atau ancaman seperti persaingan meningkat. Sementara lingkungan internal menunjukkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan sendiri. Tujuan utama analisis strategi yang pertama ada menyesuaikan strategi dengan perubahan lingkungan, yang kedua ada mengambil keputusan berbasis data, yang ketiga menghindari risiko tersembunyi, yang keempat memanfaatkan kekuatan dan peluang. Faktor lingkungan eksternal dan internal perusahaan. Dalam merancang strategi bisnis, perusahaan perlu mengenali berbagai faktor yang memengaruhi kelangsungan usahanya. Faktor-faktor tersebut terbagi ke dalam dua kelompok utama. Yang pertama ada lingkungan eksternal dan kedua ada lingkungan internal. Lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal adalah seluruh faktor dan kekuatan yang berada di luar kendali langsung perusahaan namun dapat mempengaruhi kinerja, keputusan, dan arah strategi perusahaan. Faktor-faktor ini mencakup kondisi ekonomi, sosial, politik, hukum, teknologi, serta lingkungan alam yang membentuk konteks operasional perusahaan. Selain itu, lingkungan eksternal juga mencakup dinamika industri seperti persaingan antar perusahaan, kekuatan, tawar pelanggan, dan pemasok, serta ancaman dari pendatang baru dan produk substitusi. Analisis terhadap lingkungan eksternal penting dilakukan agar perusahaan dapat mengidentifikasi peluang yang dimanfaatkan dan ancaman yang harus diantisipasi dalam perumusan. Faktor lingkungan eksternal yang pertama ada makroekonomi, stabilitas ekonomi, inflasi, suku bunga. 2. Politik dan regulasi, kebijakan pemerintah, perizinan, perpajakan. 3. Sosial budaya, tren demografi, gaya hidup konsumen. 4. Teknologi, inovasi, disrupsi, digital. 5. Lingkungan alam, isu keberlanjutan, regulasi lingkungan. 6. Kompetitor dan pasar, struktur persaingan, konsumen. Selanjutnya, lingkungan internal. Lingkungan internal adalah seluruh faktor dan elemen yang berada di dalam organisasi dan dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen. Faktor-faktor ini mencakup sumber daya manusia, struktur organisasi, budaya perusahaan, kemampuan operasional, teknologi internal, sistem manajemen, serta kondisi keuangan. Lingkungan internal mencerminkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Analisis terhadap lingkungan internal sangat penting karena membantu perusahaan mengenali kemampuan inti atau core competencies dan aspek yang perlu ditingkatkan untuk mendukung strategi yang efektif dan berkelanjutan. Selanjutnya, faktor lingkungan internal. Yang pertama ada sumber daya manusia, kualitas tenaga kerja, budaya organisasi. 2. Sumber daya finansial, akses pendanaan, kinerja keuangan. 3. Sumber daya fisik, aset, fasilitas produksi. 4. Kapasitas operasional, rantai pasok, efisiensi proses. 5. Kepemimpinan dan manajemen, gaya kepemimpinan dan visi perusahaan. Analisis kekuatan kompetitif. Analisis kekuatan kompetitif adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat persaingan dalam suatu industri, serta posisi relatif perusahaan dibandingkan para pesaingnya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi apa saja kekuatan utama yang membentuk dinamika persaingan agar perusahaan dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk meraih keunggulan kompetitif. Salah satu kerangka yang paling dikenal untuk analisis ini adalah Porter's Five Forces yang mencakup 5 aspek: ancaman pendatang baru, kekuatan tawar-menawar pemasok, kekuatan tawar-menawar pembeli, ancaman produk atau jasa pengganti, dan intensitas persaingan di antara perusahaan yang sudah ada. Dengan menganalisis 5 kekuatan ini, perusahaan dapat memahami potensi profitabilitas industri ini, mengantisipasi perubahan lingkungan persaingan, dan memperkuat posisinya melalui strategi yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Model 5 kekuatan Porter atau Porter's Five Forces. Yang pertama ada ancaman pendatang baru. Pendatang baru bisa mengganggu posisi pasar jika hambatan masuk rendah atau modal kecil, regulasi longgar, dan lain-lain. 2. Daya tawar pemasok. Pemasok bisa menaikkan harga atau menurunkan kualitas jika jumlah mereka sedikit atau produknya unik. 3. Daya tawar pembeli. Pembeli bisa menekan harga atau menuntut layanan lebih jika mereka mudah pindah ke pesaing. 4. Ancaman
produk pengganti. Produk alternatif bisa menggantikan produk utama dan menekan margin keuntungan. 5. Persaingan dalam industri. Persaingan tinggi terjadi jika banyak pesaing, pertumbuhan lambat, atau produk tidak. Analisis industri dengan matriks evaluasi adalah metode strategis yang digunakan untuk menilai kondisi internal dan eksternal perusahaan secara kuantitatif. Tujuannya adalah untuk memahami seberapa kuat posisi perusahaan dalam industrinya dan seberapa baik perusahaan dalam merespons peluang dan ancaman yang ada. Dengan menggunakan pendekatan terstruktur ini, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara objektif sebagai dasar dalam perumusan strategi bisnis yang lebih efektif dan tepat. Alat utama yang digunakan dalam analisis industri dengan matriks evaluasi. Yang pertama ada matriks IFE atau Internal Factor Evaluation, digunakan untuk mengevaluasi faktor internal perusahaan seperti kekuatan dan kelemahan. Setiap faktor diberi bobot atau menunjukkan tingkat kepentingannya, dan rating menunjukkan kinerja perusahaan terhadap faktor tersebut. Skor total menunjukkan seberapa kuat kondisi internal perusahaan. 2. Matriks EFE atau External Factor Evaluation digunakan untuk menilai faktor eksternal yaitu peluang dan ancaman. Sama seperti IFE, faktor eksternal juga diberi bobot dan rating lalu dijumlahkan. Hasilnya mencerminkan seberapa baik perusahaan mampu merespons lingkungan eksternal dan dinamika lingkungan perusahaan. Lingkungan perusahaan mencakup dua aspek utama, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal terdiri dari faktor-faktor yang berada di dalam kendali manajemen, seperti sumber daya manusia, keuangan, teknologi, struktur organisasi, dan budaya perusahaan. Faktor-faktor ini menentukan kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam menjalankan operasinya. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor yang berada di luar kendali langsung perusahaan, seperti kondisi ekonomi, regulasi pemerintah, persaingan industri, perkembangan teknologi, serta tren sosial dan budaya. Faktor eksternal ini menciptakan peluang maupun ancaman bagi keberlangsungan bisnis. Memahami kedua lingkungan ini secara menyeluruh sangat penting dalam proses perumusan strategi karena membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan dinamika industri, memanfaatkan potensi yang ada, serta meminimalkan resiko yang dapat menghambat. Studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Studi kasus pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk menunjukkan bahwa perusahaan menghadapi beberapa hambatan utama selama masa pandemi, seperti terganggunya distribusi produk, perubahan perilaku konsumen, serta ketidakstabilan pasar dan pasokan bahan baku. Hambatan-hambatan ini terutama berasal dari lingkungan eksternal yang tidak dapat dikendalikan secara langsung. Untuk mengatasi tantangan tersebut, Indofood menerapkan strategi stable growth yang berfokus pada pertumbuhan stabil dan berkelanjutan. Solusi yang digunakan meliputi optimalisasi rantai pasok dan sistem distribusi, diversifikasi produk dan kanal penjualan termasuk e-commerce, serta efisiensi operasional untuk menjaga daya saing, di mana perusahaan memiliki kekuatan internal yang solid dan peluang eksternal yang cukup besar untuk dimanfaatkan secara strategis. Selanjutnya, poin-poin penting yang bisa dipelajari dari studi kasus PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, pentingnya analisis lingkungan. Analisis internal dan eksternal membantu perusahaan memahami kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman secara objektif. 2. Respons strategis yang tepat. Strategi stable growth dipilih karena sejalan dengan kondisi lingkungan tidak ekspansif, tapi tetap tumbuh stabil. 3. Adaptasi terhadap perubahan pasar. Indofood berhasil menyesuaikan strategi pemasaran dan distribusi menghadapi perubahan perilaku konsumen selama pandemi. 4. Optimalisasi rantai pasok. Perusahaan memperkuat logistik dan distribusi untuk menjaga ketersediaan produk di pasar meski ada hambatan eksternal. 5. Efisiensi operasional sebagai kunci ketahanan. Pengelolaan biaya dan efisiensi proses internal sangat penting agar perusahaan tetap kompetitif di masa krisis. 6. Pemanfaatan peluang yang ada. Meski dalam kondisi sulit, Indofood tetap mampu melihat dan memanfaatkan peluang pasar melalui inovasi dan diversifikasi. Selanjutnya, kesimpulan. Analisis lingkungan internal dan eksternal sangat penting dalam menyusun strategi perusahaan yang efektif. Lingkungan internal mencakup faktor-faktor yang dapat dikendalikan seperti sumber daya, struktur, dan kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal mencakup faktor-faktor di luar kendali seperti persaingan pasar, regulasi, dan teknologi, alat bantu,
seperti matriks IFE dan EFE, dan Five Forces secara menyeluruh. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat merumuskan strategi yang sesuai dengan kondisi aktual untuk mencapai keunggulan bersaing. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kalimat atau kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.